Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi di pelajaran tematik. Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan yang sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita masih belajar tematik 4B dengan subtema yang ketiga, energi alternatif. Pelajaran kita hari ini tentang memanfaatkan bahan bakar. Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk pelajaran IPA diharapkan anak-anak dapat menyebutkan contoh bahan bakar organik, menyebutkan manfaat minyak bumi, menjelaskan alasan penghematan bahan bakar organik. Bahasa Indonesia dapat menemukan gagasan pokok yang diperoleh dari teks lisan, tulis, ataupun visual. Pendidikan karakter yang diharapkan yaitu peduli lingkungan, memanfaatkan benda di sekitar sesuai dengan fungsinya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita buka dengan doa pembukaan. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kebijaksanaan sejati, sinarkanlah cahayamu ke dalam hati kami dan pikiran kami agar kami dapat memahami apa yang diajarkan pada hari ini. Semoga dengan demikian Engkau dimuliakan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, pada pelajaran sebelumnya kalian sudah memahami cara menghemat berbagai sumber energi. Salah satu cara menghemat energi adalah memanfaatkan bahan bakar dengan bijak. Bagaimana cara memanfaatkan bahan bakar tersebut? Hari ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan bahan bakar. Tapi sebelumnya, Ibu ingin mengajak kamu untuk bernyanyi bersama manfaat energi. Ayo anak-anak bernyanyi dengan penuh semangat. Angin ada di mana-mana, air juga di mana-mana, tertib dalam penggunaannya, agar berguna untuk kita. Matahari menghasilkan panas untuk membantu manusia agar kita semua bahagia bersama alam dan seisinya. Maaf ya anak-anak kalau suara ibu guru kurang bagus. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan bersama. Apa judul lagu tadi? Judul lagu tadi adalah manfaat energi. Sumber energi apa saja yang terdapat pada lagu di atas? Yaitu tadi ada sebutan kata angin, air, dan matahari. Apa yang harus kita lakukan dalam menggunakan energi? Dalam menggunakan energi kita harus tertib dalam penggunaannya. Bentuk energi apa yang dihasilkan dari matahari? Ya betul, panas dan cahaya. Apakah ada sumber energi lain yang kalian ketahui selain angin, air, dan matahari? Ya, ada panas bumi, minyak bumi, dan juga batu bara. Anak-anak, kita tadi sudah menyanyikan lagu bersama dan menjawab pertanyaan bersama. Kita belajar tentang energi. Kebutuhan energi bagi manusia itu semakin meningkat. Hampir semua kegiatan manusia memerlukan energi. Hasil olahan minyak bumi merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia untuk memasak, menggerakkan mesin, menggerakkan kendaraan, mengaktifkan alat elektronik, bahkan membatik pun memanfaatkan hasil olahan minyak bumi. Nah, anak-anak, Ibu akan mengajak kalian semua untuk membaca pengalaman melatih saat mengunjungi kerajinan batik, membaca dengan penuh semangat, dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mari membaca bersama. Belajar membatik. Siswa kelas 4 mendapat tugas untuk mengunjungi home industry atau industri rumah tangga.
Di sekitar SD Tunas Mandiri, banyak terdapat home industri yang memanfaatkan sumber daya alam minyak bumi, antara lain bengkel, membatik, sentra pembuatan cemilan, toko roti, sentra pembuatan tahu dan tempe. Anak-anak bersemangat untuk segera melakukan kunjungan itu. Pak Yuda membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Kelompok Melati mendapat tugas mengunjungi kerajinan batik, kelompok Tony mengunjungi bengkel, kelompok Bagas mengunjungi toko roti, kelompok Ucok mengunjungi sentra pembuatan tahu, dan kelompok Meli mengunjungi sentra pembuatan camilan. Kelompok Melati mengunjungi kerajinan batik. Mereka mengamati cara membuat batik. Proses membuat batik memanfaatkan hasil olahan minyak bumi, yaitu malam. Malam adalah sejenis lilin yang terbuat dari olahan minyak bumi. Untuk kegiatan membatik diperlukan malam, tungku kecil, tungku besar, kompor kecil, dan kayu bakar. Tungku kecil untuk memanaskan malam menggunakan kompor kecil berbahan bakar minyak tanah atau LPG. Tungku besar digunakan untuk merebus air menggunakan kayu bakar. Kayu bakar sebagai pengganti minyak tanah atau LPG. Berarti dalam proses membatik diperlukan minyak bumi. Batik merupakan produk dalam negeri yang patut dibanggakan. Batik sudah terkenal di seluruh dunia. Keindahan motif batik menjadi ciri khas budaya Indonesia, antara lain motif parang rusak, kawung, sekar jagat, sido asih, sido mukti, tambal, petani, dan sebagainya. Semua motif batik itu dibuat dengan metode batik tulis dan batik cap. Nah, anak-anak, itulah bacaan tentang pengalaman Melati saat mengunjungi kerajinan batik. Sekarang Ibu mengajak kamu untuk membahas bersama pertanyaan-pertanyaan dari bacaan tadi. Nomor 1, kegiatan apa yang dilakukan oleh murid kelas 4? Ya, betul, mereka mengunjungi home industry atau industri rumah tangga. Kemana kelompok Melati akan berkunjung? Kelompok Melati akan berkunjung ke kerajinan batik. Nomor 3, apa yang diamati kelompok Melati saat mengunjungi kerajinan batik? Yang diamati kelompok Melati saat mengunjungi kerajinan batik adalah cara membuat batik. Apa hasil olahan minyak bumi yang dimanfaatkan dalam proses pembuatan batik? Hasil olahan minyak bumi yang dimanfaatkan dalam proses pengolahan batik adalah malam dan minyak tanah serta LPG. LPG itu adalah liquid petroleum gas atau gas cair yang biasa ada di rumahmu, yang biasa digunakan untuk memasak makanan. Nah, itulah pembahasan kita tentang pertanyaan bacaan. Anak-anak jangan lupa mencatat di dalam buku pelajaranmu ya, untuk dipelajari. Sekarang kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dalam bacaan tadi. Kita lihat paragraf yang pertama. Gagasan pokok paragraf pertama, siswa kelas 4 mendapat tugas untuk mengunjungi home industry atau industri rumah tangga. Gagasan pendukungnya. Di sekitar SD Tunas Mandiri banyak terdapat home industry yang memanfaatkan sumber daya minyak bumi, antara lain bengkel, membatik, sentra pembuatan camilan, toko roti, sentra pembuatan tahu dan tempe. Anak-anak bersemangat untuk segera melakukan kunjungan itu. Paragraf kedua. Gagasan pokok paragraf kedua. Pak Yuda membentuk beberapa kelompok kunjungan. Gagasan pendukungnya. Setiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Kelompok Melati mendapat tugas mengunjungi kerajinan batik. Kelompok Tony mengunjungi bengkel. Kelompok Bagas mengunjungi toko roti. Kelompok Ucok mengunjungi sentra pembuatan tahu. Dan kelompok Meli mengunjungi sentra pembuatan camilan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf pertama dan kedua.
Gagasan pokok pada paragraf pertama dan kedua ada di awal kalimat. Silakan anak-anak mencatat di dalam buku pelajaranmu. Selanjutnya, tugas kalian adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf ketiga dan paragraf keempat dikerjakan di dalam buku PS Bahasa Indonesia menggunakan huruf sambung yang rapi dan huruf kapital tanda baca yang tepat. Itu tugas bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan menyebutkan contoh bahan bakar organik. Saat mengunjungi kerajinan batik, Melati mengetahui bahwa untuk membuat batik menggunakan bahan olahan minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu bahan bakar organik. Selain minyak bumi, masih ada bahan bakar organik yang lain. Pak Yuda menjelaskan lebih dalam tentang bahan bakar organik. Mari kita mengamati percakapan Melati bersama Pak Yuda. Melati, apa yang kamu lihat saat mengunjungi kerajinan batik? Saya melihat orang sedang membatik, Pak. Anak-anak, saat proses membatik secara tidak langsung memanfaatkan potensi sumber daya alam, misalnya minyak tanah, malam, dan LPG. Itu semua berasal dari olahan minyak bumi. Minyak bumi adalah salah satu sumber mineral yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Minyak bumi berasal dari fosil hewan purba berjuta-juta tahun yang lalu. Minyak bumi didapatkan dari kerak bumi dengan proses pertambangan atau kilang minyak. Selain minyak bumi, ada pula batu bara yang merupakan sumber mineral. Batu bara adalah sisa dari fosil tanaman yang terbentuk sekitar ratusan tahun yang lalu. Batu bara dan minyak bumi termasuk bahan bakar organik karena berasal dari makhluk hidup. Jadi minyak bumi dari fosil hewan purba, batu bara dari fosil tanaman. Keduanya terbentuk dalam waktu yang lama, yaitu berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, anak-anak, setelah mendengar percakapan Pak Yuda, kita akan menjawab bersama pertanyaan berikut ini. Silakan anak-anak mencatat dalam buku pelajaranmu. Apa yang dimaksud dengan bahan bakar organik? Ya, bahan bakar organik, bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Dari apa minyak bumi berasal? Minyak bumi berasal dari fosil hewan purba berjuta-juta tahun yang lalu. Berasal dari apakah batu bara itu? Ya, betul, berasal dari fosil tanaman yang terbentuk ratusan tahun yang lalu. Sebutkan contoh bahan bakar organik. Contohnya batu bara dan minyak bumi. Mengapa minyak bumi dan batu bara disebut sebagai bahan bakar mineral organik? Iya, karena minyak bumi dan batu bara berasal dari makhluk hidup. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan kita. Sekarang kita akan lanjutkan menyebutkan manfaat olahan minyak bumi. Salah satu bahan untuk membuat batik adalah malam atau plastisin. Malam atau plastisin adalah salah satu hasil olahan minyak bumi. Masih banyak hasil olahan minyak bumi yang bermanfaat bagi kehidupan. Berikut ini adalah hasil-hasil olahan minyak bumi. Ada oli, pelumas dan aspal, bahan bakar rumah tangga seperti minyak tanah dan LPG, bahan bakar kendaraan seperti bensin, solar, aftur, bensol, dan juga ada bahan kimia seperti cat, plastik, kosmetik, lilin, malam. Nah, ini semua adalah contoh hasil-hasil olahan minyak bumi. Nah, kita akan mengamati gambar anak-anak. Hasil olahan minyak bumi ada lilin, bensol, solar, minyak tanah, aspal, sabun, aftur, kosmetik, dan plastik.
Hasil pengolahan minyak bumi yang pertama ada aspal. Aspal untuk membuat lapisan jalan menjadi keras. Bahan dasarnya yaitu minyak bumi. Yang kedua ada minyak tanah, bahan bakar kompor, yaitu bahan dasarnya minyak bumi. Solar, bahan bakar mesin diesel, bahan dasarnya minyak bumi. Plastik untuk pembungkus atau untuk digunakan di rumah tangga, bahan dasarnya minyak bumi. Lilin untuk penerangan atau digunakan untuk kegiatan keterampilan, bahan dasarnya minyak bumi. Oli untuk pelumas mesin, bahan dasarnya minyak bumi. Aftur, bahan bakar pesawat terbang. Kosmetik, alat untuk kecantikan dan kesehatan wajah, itu bahan dasarnya minyak bumi. Malam, bahan baku membuat batik, bahan dasarnya minyak bumi. Sabun membersihkan tubuh dari kotoran, bahan dasarnya minyak bumi. Bensol, bahan bakar pesawat jet, bahan dasarnya minyak bumi. Nah, anak-anak, itu adalah hasil-hasil olahan dan manfaatnya. Semua berbahan dasar minyak bumi dan tentunya sudah diolah terlebih dahulu. Nah, sekarang mari kita memasangkan gambar. Nomor 1, itu pesawat. Pesawat berbahan bakarnya apa? Ya, betul, aftur. Silakan anak-anak tarik garis ya. Yang kedua, orang sedang mengerjakan jalan tuh. Menggunakan aspal, betul. Silakan ditarik garisnya. Yang ketiga, sedang membuat batik. Tadi membuat batik menggunakan, ya betul, malam. Nomor 3, menggunakan malam. Yang keempat, bahan bakar truk apa? Ya betul, solar. Yang kelima yang biasa kita pakai untuk mandi yaitu sabun. Nah, anak-anak, ini adalah bahan baku dan bahan bakar hasil olahan minyak bumi. Setelah tadi kita belajar tentang hasil olahan minyak bumi, kira-kira apa sih alasannya kita harus menghemat bahan bakar organik? Bahan bakar organik tadi itu berupa minyak bumi dan batu bara. Mengapa kita harus menghemat? Supaya tidak cepat habis, agar bisa dinikmati oleh generasi penerus dan seluruh masyarakat, dan juga supaya lingkungan alam kita tidak rusak. Itu adalah alasan mengapa kita menghemat bahan bakar organik. Karena bahan bakar organik ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, terbentuknya sangat lama, sehingga harus dihemat. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Tadi tugas anak-anak adalah mengerjakan tugas bahasa Indonesia tadi ya, melanjutkan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 3 dan paragraf 4 di buku PS Bahasa Indonesia. Kemudian setelah ini anak-anak silakan mengerjakan kuis ya, harus dengan penuh semangat. Nah, jangan lupa anak-anak membaca ringkasan pelajaran kita hari ini di Sekarang Aku Tahu. Kemudian menulis refleksi aksi langsung di dalam buku pelajaranmu. Tetap semangat ya anak-anak untuk belajar hari ini, dan tetap semangat juga untuk mengerjakan tugas-tugas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.